Halo teman-teman, perkenalkan kami dari Universitas Akpri Indonesia dengan saya Anggetia Dewi Nugraheni dari Program Studi Manajemen Retail. Saya Lisa Andini dari Program Studi Manajemen Retail. Dan saya Davan Rahim dari Program Studi Teknik Mesin. Kami di sini akan memaparkan riset dengan tema pemanfaatan green economy pada plan pewarna alami untuk industri tekstil. Yang melatar belakangi teknologi ini karena proses sebelumnya ini secara manual. Bayangkan saja, sebuah industri yang masih menggunakan tongkat kayu sebagai alat utama produksi di tengah revolusi industri 4.0, inilah realita yang saat ini dihadapi. Nah itu, ada 48 jam 15 menit satu sarkil produksi, itu seperti menunggu 2 hari penuh. Hanya untuk satu hasil. Dalam waktu yang sama, kompetitor sudah menghasilkan bahan produk. Terus kualitas produk bergantung sepenuhnya pada skill operator seperti bermain dadu setiap kali produksi. Hari ini bagus, besok jelek. Pelanggan butuh konsisten bukan kejutan. Ada peluang meningkat 4 kali lipat yang tertidur karena keterbatasan sistem manual. Itu seperti memiliki mesin Ferrari tapi hanya dipakai untuk jalan-jalan santai. Proses yang seharusnya mengalir lancar malah tersendat-sendat. Kontrol manual sulit diukur, membuat optimalisasi jadi mission impossible. Era baru menurut sistem otomatis diukur dan cerdas, mari tinggalkan zaman batu dan memasuki era efisien tinggi. Manfaat teknologi. Ada 3 pilar keunggulan, yaitu 1. Dalam aspek teknis, produksi efisien 4 kali lebih cepat. Dan kedua, teknologi mengubah total game produksi, yaitu waktu produksi gratis berkurang, efisiensi melonjak tajam. Yang dulu butuh berhari-hari, sekarang cuma berapa jam. Yang ketiga, dalam aspek ekonomi, yaitu skala produksi meningkat, ramah lingkungan, dan kurangi pewarna sintetis. Deskripsi teknologi. Teknologi ini merupakan sistem terintegrasi yang dirancang untuk mengoptimalkan sirkulasi udara dengan pendekatan otomatis dan terkontrol. Sistem ini mengembangkan beberapa komponen utama yang bekerja secara sinergis untuk menciptakan lingkungan udara yang optimal. Jadi di gambar 1 adalah rancangan unit aserasi dan maserasi. Dan lanjut di gambar A, kondisi sebelum optimasi. Waktu setting alat 15 menit dan tenaga kerja yang dibutuhkan 2 orang. Dan jumlah kolam aserasi per proses dalam waktu bersamaan 1 kolam. Jumlah kolam aserasi per proses dalam waktu bersamaan 1 kolam. Dan di sini ada gambar B, kondisi setelah optimasi. Waktu setting alat 2 menit, tenaga kerja yang dibutuhkan 1 orang. Jumlah kolam aserasi per proses dalam waktu bersamaan 2 kolam. Jumlah kolam maserasi per proses dalam waktu bersamaan adalah sebanyak 4 kolam. Teknologi ini mempunyai peluang pasar. Yang pertama, melalui tren tekstil beralih ke produk ramah lingkungan. Target pasar yaitu industri tekstil, butik premium, dan kain kostum. Nilai jual tinggi karena produk tersebut mempunyai kualitas ramah lingkungan. Teknologi ini mempunyai beberapa solusi. Yang pertama yaitu solusi teknis meliputi implementasi sistem aerosi otomatis, warna lebih kuat dan tahan luntur, pengaturan mode fleksibel sesuai kebutuhan, yang terakhir standarisasi proses produksi. Yang kedua, solusi lingkungan meliputi penggunaan 100% bahan lokal atau TKDN 100%, pemanfaatan limbah organik menjadi pupuk, pengurangan penggunaan pewarna sintetis berbahaya, dan konsep zero waste dalam produksi. Yang ketiga, solusi ekonomi meliputi peningkatan kapasitas produksi 4 kali lipat, disterifikasi produk limbah, pupuk organik,
pengembangan potensi eduwisata, dan model bisnis circular economy. Teknologi ini mempunyai target strategis jangka panjang. Yang pertama ialah target jangka pendek 1-2 tahun, yaitu implementasi pilot project di UMKM Sibiru. Yang kedua ialah training operator dan standarisasi proses. Yang terakhir ialah penetrasi pasar lokal dan regional. Yang kedua ialah target jangka menengah 3-5 tahun, yaitu ekspansi ke pasar nasional, pengembangan produk sampingan. Yang terakhir adalah pembangunan brand. Yang selanjutnya ada jangka panjang 5 tahun ke atas. Yang pertama yaitu menjadi pusat pewarna alami nasional, pengembangan klaster industri kreatif green economy, replikasi model ke daerah lain dengan potensi serupa, dan yang terakhir adalah penetrasi pasar ekspor regional dan global. Teknologi ini mempunyai dampak ekonomi dan sosial. Yang pertama ialah dampak ekonomi, yaitu petani dapat meningkatkan pendapatan, UMKM dapat meningkatkan kapasitas produksi 4 kali lipat dan peluang ekspansi. Yang ketiga ialah pemerintah, yaitu kontribusi ekonomi daerah dan peluang pekerjaan. Yang terakhir adalah akademisi, yaitu mempunyai hasil riset dan teknologi. Selanjutnya yaitu dampak sosial, yaitu pemberdayaan komunitas petani lokal. Yang kedua ada mengetahui pewarnaan tradisional. Yang ketiga ada peningkatan kesadaran terhadap produk ramah lingkungan. Selanjutnya, teknologi ini juga mempunyai keunggulan. Yang pertama adalah teknologi ramah lingkungan dengan TKDN 100%. Kedua adalah model bisnis terintegrasi dari hulu ke hilir. Inovasi berbasis kearifan lokal dengan teknologi modern. Yang terakhir adalah keberlanjutan model dengan konsep zero waste.